Pada video kali ini kita akan kembali membahas sebuah kasus kejahatan yang terjadi di negara tetangga kita Singapura. Pada tahun 2016 yang lalu, seorang wanita tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Wanita itu terakhir kali terlihat kamera CCTV dijemput sebuah mobil BMW warna hitam. Setelah itu, tidak seorang pun tahu di mana keberadaannya. Ingin tahu apa yang terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Cerita kita kali ini akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Cui Yaji. Yaji lahir pada tahun 1985 dan tumbuh besar di kota Tianjin, China. Setelah selesai kuliah dan mendapat gelar sarjana teknik, Yaji melanjutkan pendidikan S2 di University of Southampton, Inggris. Sepulangnya dari sana, Yaji langsung mendapat pekerjaan dan tinggal di kota Beijing selama hampir 2 tahun. Sampai akhirnya sekitar tahun 2012, Yaji tiba-tiba mendapat tawaran kerja dengan posisi dan gaji yang jauh lebih menarik di MediaTek, salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. Bila setuju, Yaji akan ditempatkan bekerja di kantor regional mereka yang berada di negara Singapura. Setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, Yaji akhirnya berangkat ke Singapura untuk mulai bekerja di sana. Singkat cerita, semua berjalan baik bagi Yaji. Dia sangat menikmati pekerjaan dan tinggal di negara barunya itu. Yaji juga mulai memiliki banyak teman. Dia kemudian memutuskan untuk tinggal bersama dengan beberapa temannya di sebuah flat daerah Holland Village yang letaknya sangat dekat dengan restoran-restoran dan tempat-tempat hiburan seperti kafe dan bar. Salah satu yang membuatnya agak berbeda dengan teman-temannya yang lain adalah kegemarannya melakukan aktivitas atau olahraga menantang seperti rafting, scuba diving, bahkan skydiving. Meskipun memiliki karir yang bagus dan mapan, kehidupan asmaranya tidak bisa dibilang mulus sama sekali. Yaji pernah dekat dengan beberapa pria, tapi hubungan yang dia jalani tidak pernah sampai ke arah serius atau selalu gagal di tengah jalan. Tepat di bulan Maret 2015, Yaji baru saja patah hati setelah putus dari kekasihnya. Saat itu dia sedang duduk seorang diri di taman apartemen sambil menangis, meratapi hubungannya yang baru saja berakhir. Yaji tidak sadar ada seorang pria yang sedang mengamatinya. Pria itu lalu datang mengajak berkenalan dan berusaha menghibur dirinya. Sejak perkenalan itu, pria yang bernama Leslie Koo Kwee Hock mulai mendekati Yaji. Mereka akhirnya sering bertemu untuk makan malam atau menghabiskan akhir pekan bersama. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, keduanya akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih. Leslie adalah warga negara asli Singapura. Pada saat berkenalan dengan Yaji, Leslie berusia 48 tahun. Dia sebenarnya sudah pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama terjadi pada tahun 1995, lalu bercerai dan menikah lagi pada tahun 2001. Dari pernikahan keduanya ini, Leslie dan istrinya memiliki seorang anak laki-laki yang sudah berusia 12 tahun. Pada awalnya, Leslie memiliki pekerjaan dan karir yang bagus. Dia bahkan sempat menjadi wakil presiden direktur sebuah bank ternama di Singapura. Tapi seluruh karirnya hancur berantakan ketika pada tahun 2004 dia harus mendekam selama 6 bulan dalam penjara akibat kasus penggelapan uang. 7 tahun kemudian, sekitar tahun 2011, Leslie kembali di penjara selama 1 tahun 4 bulan karena terlibat dalam kasus yang sama. Selepas dari penjara, Leslie kesulitan mencari kerja. Dia sudah melamar pekerjaan ke banyak tempat, tapi tidak ada satupun perusahaan yang membalas lamaran kerjanya. Sampai akhirnya, Leslie diterima bekerja di sebuah tempat laundry. Si pemilik laundry adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Meskipun tahu bahwa Leslie memiliki catatan kriminal, dia tetap memberikan kesempatan Leslie bekerja di tempatnya. Sementara itu pada semua orang, Leslie malah mengaku bahwa dialah si pemilik usaha laundry. Hal ini dia lakukan untuk menambah rasa percaya diri dan menaikkan status sosialnya di mata masyarakat. Termasuk ketika pertama kali berkenalan dengan Yaji,
Leslie mengaku dia adalah seorang pengusaha laundry dan berbohong bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya. Setelah menjalin hubungan beberapa lama, Yaji mulai menaruh kepercayaan pada kekasih barunya itu. Pada awal tahun 2016, ketika Leslie mengajukan sebuah tawaran investasi, Yaji langsung percaya dan mengirim uang sebanyak 20.000 Singapura dolar atau hampir setara 214 juta rupiah pada kekasihnya itu. Semua berjalan seperti biasa sampai suatu hari, Yaji secara tidak sengaja melihat sebuah postingan foto di sosial media di mana Leslie terlihat sedang berpose dengan mantan istri dan anaknya. Perasaan cemburu dan khawatir langsung menyelimuti dirinya. Mungkinkah mereka akan rujuk kembali, pikirnya. Dia kemudian berinisiatif mengirim sebuah pesan Facebook pada mantan istri Leslie, menceritakan bahwa hubungan dia dengan Leslie sangat serius dan berharap wanita itu tidak mengganggu hubungan mereka. Yaji tidak pernah menyangka ketika wanita itu malah menghubunginya dan menceritakan bahwa Leslie dan dia belum bercerai. Mereka bahkan masih tinggal satu atap setiap hari. Dari sini Yaji mulai timbul rasa tidak percaya dan mencari tahu siapa Leslie sebenarnya. Yaji sangat terkejut ketika tahu Leslie tidak jujur padanya selama ini. Selain pernah dipenjara 2 kali karena kasus penipuan, Leslie ternyata hanyalah karyawan biasa, bukanlah pemilik usaha laundry seperti yang dia akui selama ini. Tanpa pikir panjang, Yaji langsung memutuskan hubungan dengan Leslie dan meminta kembali uang yang pernah dia investasikan. Leslie tidak bisa berbuat apa-apa, semua rahasianya telah terbongkar. Dia lalu meminjam uang dari orang lain dan mengembalikan setengah dari uang yang pernah diberikan. Tapi Yaji tetap memaksa agar Leslie segera mengembalikan sisa uangnya. Bila perlu, Yaji mengancam akan datang ke tempat kerjaan Leslie dan berbicara dengan si pemilik laundry. Pada tanggal 12 Juli 2016, sebelum Yaji sempat datang ke sana, dia tiba-tiba menghilang. Yaji ternyata juga tidak masuk kerja selama 2 hari terakhir. Salah satu teman kantor coba menghubungi Yaji, akan tetapi ponselnya dalam keadaan tidak aktif sama sekali. Ketika dihubungi, Leslie mengaku tidak tahu di mana keberadaan Yaji. Hal ini tentu saja sangat aneh dan tidak biasa. Yaji tidak pernah hilang tanpa kabar seperti ini. Mendapat kenyataan itu, 2 hari setelah Yaji menghilang, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2016, pihak HRD perusahaan segera mendatangi pihak kepolisian untuk membuat laporan orang hilang. Beberapa petugas polisi segera mendatangi flat tempat tinggal Yaji. Mereka kemudian masuk ke dalam kamar untuk mencari petunjuk mengenai apa yang terjadi. Kamar itu terlihat dalam keadaan rapi, tapi sayangnya tidak ada petunjuk apa-apa dapat ditemukan di sana. Sama seperti pada kasus orang hilang pada umumnya, pihak kepolisian segera memusatkan perhatian mereka pada orang terdekat korban. Leslie langsung dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada polisi, Leslie mengaku bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 yang lalu, sekitar pukul 8 pagi, dia memang sempat menjemput Yaji dengan mobilnya di depan halte stasiun MRT Jalan Jukun Road. Mereka kemudian berkendara menuju ke daerah Gardens by the Bay. Dalam perjalanan, Leslie mengaku keduanya sempat terlibat pertengkaran setelah dia berusaha mengakhiri hubungan asmara mereka. Pertengkaran itu berlangsung sengit. Pada akhirnya, Leslie memaksa Yaji keluar dari mobil dan meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Setelah itu, Leslie mengaku tidak berhubungan lagi dan tidak tahu apa yang terjadi pada Yaji. Polisi tentu saja tidak percaya begitu saja dengan keterangan itu. Beberapa petugas polisi kemudian ditugaskan memeriksa rekaman kamera CCTV di daerah Gardens by the Bay. Mereka mendapati mobil BMW yang dikendarai Leslie memang sempat berada di sana, tapi Yaji tidak pernah terlihat keluar dari mobil seperti yang diceritakan oleh Leslie. Langkah selanjutnya, pihak kepolisian menyita mobil BMW tersebut untuk mencari bukti forensik yang dapat mengaitkan keterlibatan Leslie dalam kasus ini. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan bukti DNA milik Yaji pada bangku penumpang depan. Beberapa hari kemudian setelah mendapatkan bukti ini, pihak kepolisian segera memanggil Leslie untuk diinterogasi lebih lanjut. Polisi merasa yakin bahwa Leslie tidak memberikan cerita sebenarnya pada mereka. Leslie lalu diinterogasi dan ditanyai terus-menerus selama berjam-jam sampai akhirnya dia menyerah dan mengakui semuanya. Jadi menurut pengakuan Leslie, pada hari itu, Yaji berencana pergi mengunjungi tempatnya bekerja untuk menagih sisa uang yang belum dikembalikan
sekaligus ingin bertemu dengan sepemilik laundry untuk membongkar semua kebohongan yang pernah dia lakukan. Leslie tentu saja panik. Dia takut kehilangan pekerjaan bila Yaji benar-benar datang ke tempat kerjanya. Leslie lalu menjemput Yaji di tengah jalan dan berbohong akan membawanya pergi menemui atasannya di kantor. Setelah itu, Leslie malah membawa kendaraannya menuju ke daerah Gardens by the Bay dan berusaha menenangkan Yaji sepanjang perjalanan. Yaji malah semakin marah dan memaki dengan kata-kata kasar. Setelah memarkirkan kendaraan di pinggir jalan yang sepi, mereka akhirnya terlibat pertengkaran sengit. Leslie mengaku naik pitam. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan menekan leher perempuan malang itu dengan kedua tangannya. Beberapa menit kemudian, Leslie baru melepaskan genggaman tangannya setelah melihat Yaji sudah tidak bergerak sama sekali. Yaji yang berusia 31 tahun ternyata harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Leslie lalu berkendara tanpa arah dan tujuan yang jelas hingga larut malam. Sepanjang perjalanan, Leslie sangat stres dan terus berpikir apa langkah yang harus dia lakukan selanjutnya. Saat menjelang tengah malam, karena sudah terlanjur lelah, Leslie pulang ke apartemen tempat tinggalnya dan meninggalkan jasad Yaji di dalam mobil. Pada keesokan harinya, Leslie pergi keluar dari apartemen sejak pagi hari. Dia lalu mampir di sebuah minimarket daerah Canberra Link untuk membeli beberapa kantong arang dan sekaleng minyak tanah. Leslie terus melanjutkan berkendara menuju ke Lim Chu Kang Lane 8, sebuah daerah yang sangat sepi, penuh pepohonan dan sangat jauh dari keramaian. Di daerah itu, Leslie menemukan sebuah kanopi kontainer yang sudah tidak terpakai. Dia kemudian mengeluarkan jasad Yaji dari dalam mobil dan menaruhnya di dalam kanopi itu. Leslie lalu menabarkan arang yang dia beli, menyiram minyak di atasnya, dan menyalakan api untuk membakar tumpukan arang itu. Setelah menunggu beberapa lama, Leslie kemudian pergi dari tempat itu untuk beristirahat di sebuah hotel yang letaknya tidak jauh dari sana. Pada malam hari, Leslie kembali mengunjungi daerah yang gelap gulita itu dan mendapati jasad korban ternyata masih dalam keadaan utuh, belum menjadi abu. Pada keesokan harinya, Leslie membeli beberapa kantong arang dan minyak tanah di daerah Kranji Road dan datang lagi ke sana untuk menuntaskan pekerjaannya. Pada hari ketiga setelah selesai, Leslie mengumpulkan abu korban dan pergi ke Jalan Selimang di daerah Sembawang untuk membuang abu tersebut ke laut. Mendapat pengakuan itu, polisi segera mendatangi daerah Lim Chu Kang Lane 8. Ketika tiba di sana, para petugas polisi berhasil menemukan beberapa helai rambut yang belum terbakar, sebuah besi tali bra, dan beberapa lembar kain yang diduga berasal dari pakaian korban. Polisi kemudian melakukan uji tes DNA dan memastikan bahwa rambut yang ditemukan itu adalah benar milik Yaji. Dan dari beberapa lembar kain yang ditemukan, pihak forensik kepolisian juga dapat memastikan bahwa lembaran kain itu berasal dari pakaian korban yang dikenakan pada hari dia menghilang. Setelah mendapat cukup bukti yang diperlukan, tepat pada tanggal 20 Juli 2016, Leslie akhirnya resmi ditahan dan didakwa telah mengambil nyawa Yaji. Pada tahun 2019 saat persidangan atas kasus ini dimulai, Leslie mengaku tidak pernah berniat mengambil nyawa korban. Waktu itu dia terlanjur emosi dan lepas kendali karena Yaji terus memaki dirinya dan mengancam akan membongkar segala kebohongannya di tempat kerja. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Leslie ternyata bukan hanya berselingkuh dengan Yaji, tapi dia memiliki beberapa wanita simpanan lain. Leslie bahkan belum mengembalikan uang sejumlah 60.000 Singapura dolar atau sekitar 641 juta rupiah yang pernah dipinjamnya dari beberapa wanita itu. Tidak hanya itu, sekitar 20.000 Singapura dolar atau hampir setara 214 juta rupiah uang perusahaan dikabarkan telah digelapkan oleh Leslie untuk kepentingannya sendiri. 杀中国籍情妇和焚烧尸体的51岁男子，今天被判罪名成立，他将面对死刑或终身监禁。 Setelah melewati beberapa kali persidangan, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2019, 3 tahun sejak kepergian Cu Yaji, hakim di persidangan akhirnya memutuskan bahwa Leslie Khoo yang saat itu berusia 51 tahun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan keputusan ini, Leslie kemungkinan besar
akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.